Masih dengan Advokat Agung di sini. Kali ini saya akan membahas kasus Ronald Tanur yang dimana tim Kejaksaan Agung penyidiknya ya dalam hasil pengembangan kasus dugaan suap yang dilakukan oleh pengacara Ronald Tanur terhadap 3 hakim pengadilan negeri Surabaya yang mana berkembang dan akhirnya ditemukan ada seorang makelar kasus yang berinisial ZR adalah bekas pegawai Mahkamah Agung yang dimana si ZR ini menjadi makelar untuk mengurus kasus Ronald Tanur di tingkat Mahkamah Agung. Dan untuk mengurus kasus ini, si ZR ini meminta uang sebanyak 6 miliar yang hendak dipergunakan, yaitu 5 miliar untuk operasional kasus ini di Mahkamah Agung dan 1 miliar itu dia meminta fee. Dan setelah kasus ini dikembangkan lagi, si ZR ini ditangkap dan kemudian rumahnya itu digeledah. Dan hasil penggeledahan yang dilakukan oleh penyidik Kejaksaan Agung ditemukan uang senilai 920 miliar atau hampir 1 triliun rupiah. Dan juga ditemukan hampir 50 kilogram emas batangan. Wow, tentu saja ini sungguh sangat gila ya teman-teman ya. Ada temuan 920 miliar di seorang mantan pegawai Mahkamah Agung yang diduga ia juga adalah makelar kasus. Si ZR menyampaikan bahwasanya menurut pengakuannya selama tahun 2012 sampai 2022 ia menjalankan aksinya ini sebagai makelar sehingga mengumpulkan uang sampai 920 miliar rupiah. 10 tahun 920 miliar. Kalau kita pakai rata-rata, untuk satu kasus ia meminta 1 miliar seperti untuk pengurusan kasasi dari Ronald Tanur, otomatis 1 miliar satu kasus. 920 miliar otomatis 920 kasus yang ia tangani selama 10 tahun. Gila, 920 kasus teman-teman ia memakelari di Mahkamah Agung. Dan kalau kita breakdown lagi, untuk 1 tahun ia mengurus 92 kasus. Kita breakdown lagi 92 kasus dibagi 12, itu ketemunya sekitar 7 sampai 8 kasus per bulan. Kita ambil saja 7 kasus per bulan. Kalau kita bagi rata-rata lagi selama 1 bulan, paling tidak per 10 hari ia bermain atau mengurus 2 kasus. 10 hari 2 kasus dibagi lagi per 5 hari. Itu adalah 1 kasus. Seminggu mempunyai hari kerja selama 5 hari ya. Jadi dengan 5 hari kerja otomatis per minggunya si ZR ini mengurus 1 kasus. 1 minggu ia makelari 1 kasus. Dan tentu saja teman-teman, ini juga pasti akan melibatkan hakim-hakim yang memeriksa di tingkat kasasi. Kita sudah tahu bahwasanya yang memeriksa kasus di Mahkamah Agung itu adalah Hakim Agung ya. Dan Hakim Agung di dalam memeriksa kasus-kasus ini terdiri dari beberapa majelis. Dan kalau kita lihat dari banyaknya kasus yang diurus, pasti si ZR ini juga bekerja sama ya dalam tanda kutip dengan seluruh majelis-majelis hakim yang memeriksa perkara di tingkat kasasi. Dan dugaan saya semua hakim yang meriksa perkara kasasi di Mahkamah Agung ini pasti ada kaitannya dengan si ZR. Tinggal kejaksaan atau KPK masuk di dalam perkara ini. Kalau sampai perkara ini bisa diselidiki dan disidik lagi, dibuka lebih jauh, saya yakin hampir
semua hakim di tingkat kasasi Mahkamah Agung itu pasti akan kena. Karena ini melibatkan semua. Bayangkan teman-teman, 920 kasus. Tidak mungkin hanya satu majelis hakim di dalam 10 tahun memeriksa 920 kasus. Pasti terdiri dari banyak majelis hakim. Dan ini tentu saja benar-benar ada mafia, benar-benar ada jual beli hukum di Mahkamah Agung yang merupakan tingkat paling tertinggi orang itu mencari keadilan. Karena putusan kasasi itu adalah putusan yang final. Tidak bisa diotak-atik lagi ya. Dalam beberapa hal tertentu masih bisa diajukan PK. Namun kalau di dalam kasus-kasus seperti ini saya rasa tidak ada upaya hukum lain karena putusan kasasi itu adalah putusan yang sudah paling terakhir. Dan tentu saja ini juga adalah berita duka. Selain berita duka juga berita gembira ya. Berita gembira karena akhirnya bisa ketahuan. Kita bisa melihat bahwa bobroknya apa yang terjadi di Mahkamah Agung. Dan kabar buruknya, berita dukanya teman-teman adalah betapa teganya hakim-hakim di Mahkamah Agung itu mempermainkan hukum sebegitunya hanya demi uang. Ya. Hanya demi uang, hati nurani, keadilan itu tidak dihargai sama sekali. Artinya apa? Hukum di negeri ini adalah hukum yang dimiliki oleh mereka yang punya uang. Berani bayar, berani menang, pasti akan menang. Gitu ya teman-teman ya. Jadi sungguh bangsa Indonesia berduka dengan kejadian yang terjadi di dalam Mahkamah Agung. Ini harus segera dibenahi, dipotong saja kepalanya, dibuang ini, diganti, dicari hakim-hakim atau bila perlu direkrutlah hakim-hakim dari luar Mahkamah Agung karena sudah sebegitu busuknya apa yang terjadi di dalam peradilan atau di dalam Mahkamah Agung ini sendiri. Semoga saja Bapak Prabowo bisa melihat kasus ini dan bisa menyelesaikan. Karena kalau sampai kasus-kasus seperti ini tidak diselesaikan, akan menurunkan kepercayaan dari seluruh bangsa Indonesia, seluruh rakyat Indonesia, bahkan investor asing pun akan takut dengan apa yang terjadi di Indonesia saat ini dalam hal penegakan hukum. Sekian apa yang saya sampaikan, semoga bisa bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih.